Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Teman Otomotif. Salam sehat untuk teman semuanya. Pada kesempatan ini saya ada keluhan Vario All yang lampunya belum LED ya, yang masih menggunakan bola warna kuning ini dengan keluhan sekring main yang 25 ampere itu sering putus teman, dan dia lagi-lagi mogok ya di jalan, tidak bisa di starter. Pokoknya tidak ada kehidupan di kelistrikannya. Di sekring yang main itu sering putus. Untuk bodi depan sebelumnya sudah saya bongkar ya teman, dan ini saya lanjutkan lagi untuk bongkar bagian bodi yang belakang dulu ya. Oke teman, lanjut. Dan ini bodinya sudah saya bongkar semuanya ya, dan ini seperti ini teman kondisinya. Intinya itu sekring yang 25 itu sering putus teman, dan ini sudah saya lepas karena sudah putus. Dan ini kalau misalkan kontaknya di on itu ketika dipasang langsung tidak akan putus teman, tapi ketika dijalankan motornya baru dia putus teman. Untuk sekring yang 25 ampere ya, di bagian main yang 25 ampere itu. Dan ini coba akan saya hidupkan kembali dengan menggunakan sekring 15 ampere ya teman, yang lebih rendah dari ukuran sebelumnya, karena ini untuk jaga-jaga ECM agar tetap aman ya teman. Bila mana terjadi konsleting pada ECU jadi aman ya. Pakai 15 ampere saya tancapkan ke 25, dan untuk relay kaki 5 nya saya periksa dulu ya teman, dan coba saya akan buka seperti apa kondisinya. Dan ya masih mulus ya, dan ini sebelumnya sudah pernah dibersihkan juga ya, ini masih normal, dan untuk soketnya juga masih rapi. Dan sebelumnya untuk di bagian kabel yang ke ECU ya, yang besar ini, yang dari sepul itu sudah saya periksa. Untuk sensor CKP kabelnya juga saya periksa, tidak ada yang bermasalah ya. Dan ini sudah posisi on ya, tadi sudah saya tancapkan sekring yang 15, saya matikan dulu dan saya ini on kan ya. Ya, untuk full pump berdengung. Dan ini sudah saya cabut untuk bagian kabel yang ke kepala ya teman, atau ke saklar-saklar, semuanya sudah saya cabut ini. Dan ini coba saya jalankan apakah langsung putus itu sekring yang 15, dan mudah-mudahan nanti ketemu penyakitnya ya teman. Saya belum memeriksa di bagian soket-soketnya, ini masih apa adanya. Coba saya teskan dulu ya. Saya mau ngetes menjalankan motornya menggunakan selahan ya teman. Kunci kontak on, full pump berdengung, dan saya coba mainkan motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jalan ya teman. Dengan kondisi saklar yang di kepala itu sudah saya cabut semua, dan untuk lampu belakang juga sudah saya cabut ya. Dan ini coba saya gas-gas, dia masih aman ya, tidak putus. Masih aman. Ya, ini dan ini mulai, nah itu teman mati ya. Dan dia tidak mau jalan lagi teman. Ya, sudah tidak bisa jalan lagi ya, sudah mogok. Coba saya periksa untuk sekringnya. Coba saya cabut sekringnya ya. Dan ya ternyata putus teman, dan itu teman penyakitnya untuk motor ini yang saya cari penyakitnya. Dan ini saya coba langsung cek di bagian soket-soket ECU-nya ya. Untuk sebelum mencabut soket bagian ECU, alangkah baiknya untuk akinya dilepas dulu ya teman, supaya tidak ada konsleting. Yang pertama ini saya akan cabutkan, siapa tahu ada yang kotor atau sudah rapuh, atau dua soket ya. Dan nanti groundnya ini juga saya cek dulu ya, karena ini sudah sangat berkarat sekali. Dan ini ternyata modelnya ini sudah pernah dikasih ground tambahan ya untuk ke mesin. Jadi ini karena mungkin besinya berkarat, jadi ditambahkan lagi groundnya ke mesin ya, ke bagian sini. Untuk groundnya sudah ditambah lagi ya teman. Dan sobat saya akan cek di bagian soketnya. Tadi itu sudah putus ya, sudah mati mendadak, langsung putus.
ya ini di bagian ground yang soket 3 biji ya. Ini ada hijau ground, merah plus kuning, dan hijau plus merah muda ya. Dan ini ya kondisinya berkarat teman. Coba saya akan bersihkan dulu ya, nanti saya bersih. Dan ini soket yang kedua, cabut. Untuk soket yang kedua masih bersih ya, kuningannya masih bagus. Dan ini soket yang ground ini sudah berkarat berwarna biru kebiruan, itu sudah ada percak-percaknya. Coba saya bersihkan semuanya untuk soket ini ya, dan nanti saya rapikan kembali ini untuk ground. Siapa tahu motor ini groundnya tidak lancar, jadinya ini mengakibatkan sekring yang 25 ampere itu putus ya teman. Karena sekring 25 ampere ini menuju ke bagian ecu, juga ke bagian spool ya, dia berperan sangat penting sekali ya. Makanya kalau misalkan mengecek ini, kalau bisa jangan menggunakan langsung sekring 25 ya, menggunakan yang agak di bawahnya lagi, kalau bisa ya 10 atau 15. Jadi kalau ada kekonsletan itu tidak ada membahayakan untuk ecu ya, karena ini sangat mahal sekali teman. Coba saya bersihkan dulu ya teman untuk bagian soket-soketnya ya. Oke teman, setelah ecunya saya lepas juga ini. Untuk kondisi ecunya ini, di bagian ecunya ini yang belakang aman ya, tidak ada yang menimbulkan kecurigaan atau konsleting. Untuk baunya saja dia tidak ada yang kayak kebakar ya, masih aman. Mudah-mudahan ini masih aman ya. Dan coba saya bersihkan dulu untuk soket-soketnya ya teman. Untuk soket yang di bagian ground tadi yang besar itu, coba saya bersihkan dengan bersih. Dan untuk soketnya juga saya bersihkan semuanya teman ya. Soket yang tadi sangat rapuh ya, atau hampir berkarat, ini yang saya akan coba bersihkan. Sudah saya lepas ya dari soketnya, langsung saja saya bersihkan ya teman. Untuk melepasnya dorong saja dari sini ya. Untuk pengujian langsung dorong menggunakan obeng main atau apa, yang penting bisa mendorong, langsung cabut saja ya. Dan ini saya coba bersihkan ya teman. Dan coba saya bersihkan menggunakan sealer. Dan juga amplas ya teman. Ini yang terpenting itu di bagian dalamnya ya, yang dalam sini nih. Bersihkan sampai benar-benar kuning ya, dan kotoran yang menempel ini semuanya hilang teman. Seperti ini kiranya sudah saya bersihkan sekali ya. Dan ini sudah sangat bersih, maksimal ini sampai luarnya. Terus saya juga akan memeriksa di bagian kabel ground yang mengarah ke ecu juga. Ini kan juga sangat penting sekali ya. Coba saya rapikan kembali ya. Oke teman, semuanya sudah saya bersihkan untuk soketnya. Dan ini soket kedua juga sudah bersih ya. Dan ecunya juga saya sudah pasang kedudukannya lagi. Tinggal saya tancapkan seperti ini ya, sampai berbunyi klik ya, seperti ini. Dan untuk pemasangan soket ini, keadaan aki dalam keadaan terlepas ya teman. Untuk kabelnya tidak terkoneksi. Dan ini bagian atas saya pasang. Oke, sudah siap dan sudah kencang semuanya. Untuk kali ini saya menggunakan sekring yang 5 ampere ya teman, tidak menggunakan 15 lagi, supaya lebih cepat. Jika masih ada yang terkonsleting ini langsung putus lagi ya teman, berarti usaha saya untuk langkah tadi belum ketemu juga ya. Untuk penyakitnya yang mungkin ada yang lain. Dan langsung saja saya tancapkan untuk sekringnya. Dan ini langsung saya pasang akinya lagi ya teman. Ya, lalu kontak on, full pumpnya berdengung ya. Oke, sudah siap semuanya. Dan ini saya kontak on lagi, full pumpnya berdengung. Sekali lagi kontak on, ya berdengung ya full pumpnya ya, sudah terkoneksi. Dan langsung saja saya akan menjalankan dengan selahan lagi ya teman, dengan keadaan terpasang sekring 5 ampere ya. Ini putus lagi atau tidak ya. Oke teman, mesin sudah jalan ya. Ini sudah saya mainkan gas-gasnya juga ini.
masih bertahan ya untuk sekring 5 ampernya. Dan ini nanti saya akan langsung test drive saja ke jalan ya, untuk lebih memaksimalkan lagi apakah ini sekringnya masih konsleting. Langsung saja saya akan tes turunkan langsung ke jalan ya, dan apakah jalan akan putus untuk sekring 5 ampernya ini atau masih bertahan. Oke teman, langsung saja saya tes ke jalan, dan ini sudah saya mainkan gas-gasnya dari tadi ya, dan masih bertahan untuk sekringnya, dan mudah-mudahan ini sudah tidak ada konsleting ya. Dan ini langsung saja saya tes drive ke jalan ya teman, sambil dimainkan gas-gasnya seperti ini, apakah ini akan putus atau masih bertahan ya. Jika masih bertahan berarti sudah ketemu ya untuk penyakitnya, dan mudah-mudahan ya teman. Ya sudah saya mainkan gasnya, masih bertahan ya. Oke teman, tadi setelah saya tes ke jalan dan ini tidak ada konsleting lagi ya, untuk sekringnya masih tertancap 5 ampernya tidak putus, masih bertahan. Dan ini sepertinya posisi penyakitnya sudah ketemu ya. Jadi kondisi mesin ini ECU-nya untuk bagian ground itu memang sangat dibutuhkan sekali ya untuk ECM ya. Karet sedikit saja sekringnya sering putus seperti itu tadi. Dan ini di bagian ini sudah saya rapikan kembali, tapi tetap ada penambahan ground ya, yang ke mesinnya itu tidak saya lepas. Sudah saya rapikan kembali untuk groundnya yang di bawah, tetap saya pakai untuk ground tambahan yang ke mesin, karena ini besinya sudah hampir rapuh ya. Takutnya nanti tidak ada groundnya lagi, jadi nanti coba saya pasang lagi untuk soket-soket lampu belakang dan indikator untuk saklar yang di kepala ya. Semuanya saya pasangkan jadi satu. Oke teman, itulah hasil dari kasus Vario 125 all yang sekring 25 ampere mainnya sering putus. Itu ternyata terkendala di bagian ground ECU ya, karena sudah berkarat dan hampir tidak bisa terkoneksi dengan ECU, dan menyebabkan sekring main 25 ampernya itu sering putus ketika dijalankan ya. Dan untuk di bagian Vario ini, untuk penambahan ground yang ke mesin saya masih pakai ya, karena ini rangkanya sudah hampir pernah dilas juga, ini juga hampir sudah berkarat lagi ya. Untuk menjaga-jaga ketika ground ini ada masalah, dan ini tambahan groundnya saya tetap memakainya, semuanya sudah aman. Dan untuk Vario ini terkendala di bagian groundnya ya teman, dia berkarat, dan untuk ECU-nya dia tidak mendapatkan ground, jadi sekringnya sering putus ya. Dan ya coba saya nyalakan lagi, ini posisi di jumper ya teman, dia aman, tidak ada yang putus lagi. Dan ini ya, dan jika teman ada keluhan atau mendapatkan keluhan seperti ini teman, setelah semuanya sudah saya pasang dari cover ya, dan ini sudah saya rapikan kembali motornya. Dan ini coba saya untuk scan ya, untuk memastikan kelistrikannya aman dan apakah masih ada penyakitnya yang masih tertera dan sejarahnya mungkin belum dihapus. Dan mari kita lihat bersama ya teman, untuk motor ini apakah masih bisa scan untuk kelistrikannya. Soket DLC-nya saya colokkan ya teman. Dan ya teman, ternyata masih bisa untuk masuk di scan ya. Dan mari kita lihat bersama-sama ya untuk motor ini dengan kasus sekring yang sering putus ya teman. Bentar saya siapkan dulu alat standnya ya, dan saya langsung kontak on ya. Full pump berdengung dan kelistrikannya ada. Masuk ke menu Vario 125 yang all. Dan saya membaca kode kerusakannya yang sekarang ya teman. Ya tidak ada kode kerusakan yang terbaca. Dan mungkin sejarahnya apakah ada yang kemarin-kemarin, dan ternyata tidak ada kode kerusakan terbaca ya teman. Dan juga ternyata ini untuk kelistrikan kerusakan pada soket ECM itu memang tidak tertera di alat scanner ya teman, untuk kerusakan soket ya teman ECM ya. Jadi kalau misalkan kerusakan lain seperti ECU atau kabel-kabel sensor yang lain mungkin ada ya teman untuk di alat scan ini ya. Dan jadi untuk kelistrikannya ini sudah normal ya, dan tidak ada kerusakannya. Jadi ini juga tidak perlu saya reset ya untuk Vario ini, karena dari suara langsam dan larinya saja masih enak, semuanya masih normal. Hanya saja ini knalpotnya sudah bolong ya atau kropos.
Dan walaupun motor ini dalam kondisi kerangka yang sudah berkaret ya teman, ternyata kelistrikannya itu masih bisa terkoneksi dengan alat scan seperti ini ya teman, atau alat scan yang lain mungkin masih bisa terkoneksi ya dengan alat scan ya, walaupun dalam keadaan berkaret ya. Dan motor berkaret juga tidak berjamin tidak lancarnya atau kelistrikan ya, tentu saja bisa, karena semua sistem kelistrikan motor di injeksi Honda itu semuanya sama ya teman, dan masih bisa di scan ya. Mungkin jika yang lain terlalu parah untuk kabelnya, berarti ada yang bermasalah di bagian untuk soket kabel yang ke soket DLC nya ya. Jadi diurutkan lagi satu persatu. Oke teman, itulah video yang bisa saya buatkan ya untuk kasus Vario 125 all yang bohlam ini dengan keluhan sekring 25 ampernya itu sering putus, dan sudah saya buatkan di awal ya, step demi step dan langkah demi langkah itu sudah saya buatkan di awal video, dan sudah ketemu itu permasalahannya di soket ECM nya ya. Dan ini groundnya ternyata untuk ECM nya masih kurang ya, atau bermasalah di ground ECM nya yang membuat sekring 25 ampernya itu sering putus ya teman. Jadi jika teman ada keluhan Vario seperti ini, coba dicek saja di bagian soket ECM ya, dan ditelusuri juga kabel-kabel di bagian bawah ya, yang dari spool itu yang besar yang menuju ke ECM, dicek semua untuk soket-soketnya, dan semua bagian lampu belakang serta soket-soket di saklar lampu atas ya teman, untuk ke speedometer. Oke teman, terima kasih yang sudah menonton untuk video ini. Bila ada teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar, dan ingin memberi saran silahkan di kolom komentar ya teman, nanti saya akan respon dan saya akan balas. Dan jangan lupa ya teman untuk selalu berbagi, karena berbagi itu indah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.